udah sekebon, ya. Jadi Pak Ustadz udahin dulu nih pengajian hari ini, ya. Nah, Pak Ustadz tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kalau bisa, lu nasehatin deh si Ya pulang. Wah, banyak banget sih sampahnya. Aduh, capek apa? Aduh. Sep, bantuin Sep. Berat Sep. Yalah sampah kayak gitu aja lo nggak kuat. Lu buruan ah, gue capek nih. Satu, dua, tiga. Bang Takor, apa-apaan ini? Berani sekali kalian ini. Kalian pikir aku ini sampah? Aku sedang istirahat. Aduh Bang Tagor, maaf. Kita pikir sampah tadi ya, Met ya? Ya, lagi pakai tiduran di pinggir jalan. Kita kirain sampah. Maaf dah, maaf. Maaf nih. Maaf buat kalian ini. Emang enak. Makanya jangan macam-macam sama aku. Tulang gua, aduh. Aduh, Sep rame banget dah. Waalaikumsalam. Loh. Met, kenapa gue? Kayak suster ngesot. Hah, Sep, Met. Lah, kok pada tiba? Apa Memet Asep? Mama Ke. Mau ngitung gua? Tua dong. Ini namanya derita hidup dua petugas kebersihan dadakan. Aduh, kok jadi menyedihkan kayak kia ya? Kok ceritanya kayak drama Korea ya? Mama kesedih. Anyo kateo. Mama kayak orang rela. Mama jadi petugas kebersihan. Asep sih udah apa? Untuk anak Mama Ke. Mama Ke, pokoknya Memet udah kagak kuat lagi dah. Angkat tangan, angkat jemuran, angkat senjata, angkat telepon, semuanya diangkat dah pokoknya yang bisa diangkat. Asep juga nyerah Mama Ke. Aduh, kita nggak kuat. Aduh, Memet. Aduh, sedih banget ya kisah hidupmu, Met. Lu kentut ya? Aduh, kok kentut sih? Wah, sulek kete mambune, busuk banget. Kagak bawa jigong Memet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau membahayakan dan merugikan orang lain. Ya terutama buat kita nih ya, umatnya Rasulullah. Dalam bertindak tanduk itu kudu hati-hati. Ya, jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi sampai kecerobohan itu terulang terus. Ya, nah kalau sampai berulang terus, nggak ada lain selain tobatan nasuha. Ya, nah kepada orang yang kita zolimin, kita kudu minta maaf dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Nah itu intinya. Paham semua ya? Paham, Ustaz. Ya Allah. Pak Ustadz, saya mah yakin banget itu yang barusan Pak Ustadz omongin pasti masalah si Memet. Nggak boleh suuzon, Jali. Gue ini bukan cuma sekedar ngomongin si Memet, tapi buat lo pada dan buat diri gue pribadi. Ya bisa aja sih diambil contoh kayak si Memet tuh. Kemarin dia udah mencelakakan Bang Toing. Sampai Bang Toing itu absen kerja. Ikan kesian Bang Toing, ya. Gara-gara ulahnya si Memet. Ya mudah-mudahan aja Bang Toing ini cepat sembuh. Terus juga si Memet mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amin. Berhubung Bang Diman nih udah kelihatan ngantuk banget, ilernya udah sekebon, ya.
Jadi Pak Ustadz udahin dulu nih pengajian hari ini, ya. Nah, Pak Ustadz tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah wa'fu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kalau bisa, lu nasehatin deh si Mehmet, ya. Biar dia jadi anak yang soleh. Sudah ikut pengajian. Biar nggak gerowakan itu anak, biar jadi kalem, jadi pokoknya anak yang soleh deh, ya? Iya Pak Ustadz, nanti Sandra coba bujukin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Lu dari tadi di situ? Wah gitu banget Pak Ustadz. Pak Ustadz. Mehmet ampun Pak Ustadz. Kagak kuat lagi. Iya Pak Ustadz, kita nyerah Pak Ustadz. Kita angkat tangan deh. Capek banget jadi tukang sampah. Kurangin gitu maksudnya. Nih Mehmet bawa bendera putih nih. Buat persembahan. Makanya kalau ngerjain apa aja tuh kudu yang ikhlas. Kalau lu nggak ikhlas ngerjain apa aja juga terasa berat. Paham lo? Aduh, Pak Ustadz mah tega banget dah. Bisa kurus Mehmet kalau kayak begini mulu. Tega banget dah sama Mehmet dah. Mehmet sudah gak kuat. Pokoknya Sep, Met, selagi Bang Toing masih sakit, ya, lu kudu berdua nerusin kerjaannya Bang Toing. Nanti lo. Aduh, tega banget, Pak Ustadz, ya Allah. Sep, pulang tapi gendong. Nggak mau ah. Gendong. Kasian ya Mehmet, kayaknya dia tuh menderita banget sama hukumannya. Sepertinya udah ada yang kasihan nih sama Bang Mehmet. Jangan-jangan cinta lagi. Dari benci jadi rindu. Jangan ngaco deh. Gue tuh cuma kasihan sama dia. Mana ada suka sama dia. Sandra, tidak apa-apa juga toh kalau kamu suka. Lagian Bang Mehmet kan jomblo. Dan dia juga suka sama kamu. Kalian serasi sekali. Seperti angka 10. Widih, oga banget. Kalau kalian mau ya ambil aja sono. Gue tuh cuma kasihan sama dia. Oh iya, gimana kalau kita bantuin mereka? Setuju. Soalnya ya, Ona juga kasihan nanti sama Asep kalau misalnya mukanya jadi gosong karena kepanasan. Ona nggak rela. Gak usah so perhatian kamu sama Babang Ganteng. Itu punya Shirley. Apa? Shirley sirik sama Ona? Siapa yang sirik? Enak aja, Shirley itu sirik, tau nggak? Ona. Dapat lo? Apa sih? Kalau kata Pak Ustadz, yang penting ngejalanin apa-apa itu kudu semangat, ikhlas. Iya nggak? Yaudah yuk, sekarang kita buang sampah. Ayo. Oh iya. Yang penting ada musik, kita happy. Gue pasang dulu headsetnya sini. Ngapain sih? Ini kalian nih. Met! Met! Lempar-lemparan ayo nih. Yo, Tap! Met, lagi Met! Met! Ya ampun! Ya ampun! Lu tuh gimana sih? Lu bersih-bersih bukan jaga kebersihan lingkungan. Malah lu berantakin depan rumah gue. Maksud lu apa? Hah? Gua rapiin nggak? Gua rapiin nggak? Selendeng. Gua nggak mau tahu. Kubin gua harus kinclong, tembok-tembok gua harus kinclong. Nggak mau tahu, harus rapi semuanya. Jangan macem-macem sama gue lo. Petugas kebersihan lingkungan suruh bersihin rumah Mpok. Ini apa-apaan nih? Pakai seragam beginian lagi. Mpok Lela. Kita ini mau bantuin AA Asep sama Bang Mehmet. Lu kesambet ya? Biasanya kalau gue yang suruh bersih-bersih, kuping lu pada kesumpel. OMG Polela, ini tuh panggilan jiwa. Waduh.
Iya, Mpok. Masa tolongin sama tetangga nggak boleh sih, Mpok? Lu mau-mauan aja bantuin mereka. Biasanya kalau gue yang suruh bersih-bersih ya, kuping lu pada kagak denger, pada kesumpal. Ayah Sandra beneran pengen bantuin.